Mari kita berdoa sebelum kita akan belajar dari bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau kembali belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21, demikian firman Tuhan. Yaitu Yesus Tuhan kita di ayat yang ke-20, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berikan judul renungan untuk hari ini, diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. Kalau kita mencoba memikirkan kehidupan orang percaya, mungkin kadang kita merasa kenapa kita itu harus hidup di dunia ini. Ketika kita berbicara di dalam relasi dengan Tuhan sebagai Gembala Agung, sebagai Juru Selamat kita, di dalam iman kita, tentu kita ingin bersama dengan Dia, dan kita tahu itu tujuan akhir dari perlombaan iman kita adalah surga, mahkota kehidupan yang kita dapatkan dan kita bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Tapi yang menarik, kita sekarang ada di dunia. Kenapa kita harus ada di dunia? Bagian ini mengingatkan kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Kata memperlengkapi di sini bisa diartikan mempersiapkan suatu tujuan atau membuat, mencipta, melengkapi. Bahkan ada yang mengatakan kata ini digunakan untuk memperbaiki apa yang rusak dan sobek. Jadi, kalau kita coba renungkan bagian ini yang menarik. Kenapa Tuhan memperlengkapi kita? Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak-Nya. Kehendak-Nya untuk apa? Tentu ketika kita ada di dunia ini, kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita ketika kita ada di komunitas kita, ketika kita ada di keluarga kita, ketika kita ada di tempat pekerjaan kita, ketika dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tentu tidak ada yang kebetulan. Tuhan mau kita berbuat sesuatu di sana. Yang menarik, semua itu dimulai dari apa? Dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Dari iman kita. Semua dimulai dari dalam diri kita. Apa yang ada dari dalam diri kita akan terpancar keluar. Karena itu berbicara tentang iman. Sesuatu yang tentu di dalam relasi kita dengan Tuhan ada di dalam hati kita. Tapi bagaimana apa yang ada di hati kita akan boleh terpancar keluar. Akan menjadi perbuatan baik yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Mungkin kalau kita coba pikirkan hal lain, misalnya Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Kalau kita lihat, kita tentu ingin bisa menyenangkan Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Dengan kita juga mau memperhatikan sesama kita. Kita mau memikirkan sesama kita. Dengan perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Di sanalah Tuhan akan disenangkan. Karena untuk itulah kita ada di dunia ini. Jadi kalau kita coba lihat bagian ini. Ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka hidup kita akan menjadi manusia baru, kita akan diubahkan. Saat itu juga kita akan diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan tetapkan. Untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Untuk menjadi alat Tuhan ketika kita ada di dunia ini. Karena itu ketika kita terus menjaga relasi kita dengan Tuhan, buahnya pun akan terpancar keluar dari hidup kita. Orang akan bisa merasakannya. Dan ketika Tuhan izinkan itu, ketika kita mau diperlengkapi dengan sungguh-sungguh dan kita mau melakukan pekerjaan baik itu, ada lebih banyak orang yang juga akan melihat Tuhan itu. Mereka akan melihat Tuhan. Dan kalau lihat ayat ini akhirnya adalah doksologi, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika pekerjaan baik itu yang terjadi, baik oleh kita, baik oleh orang-orang yang kita layani, maka Tuhan akan dimuliakan. Bukankah itu yang harus kita perjuangkan di dalam hidup kita? Maukah kita diperlengkapi dan melakukan pekerjaan baik itu? Mari kita berdoa.
Bapa di surga, inilah kami, orang-orang yang sudah kau tebus, orang-orang yang sudah kau pilih. Inilah kami yang sudah menjadi manusia baru, yang harus melakukan pekerjaan baik. Kami tahu hidup kami di dunia bukan kebetulan. Ada rencana Tuhan. Mampukan kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Melalui setiap apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang bisa melihat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami pun boleh menjadi komunitas, menjadi gereja yang boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Supaya kami terus bersama-sama melakukan perbuatan baik itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.